Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kami bisa menyelesaikan video pembelajaran ini dengan baik dan tepat waktu. Video pembelajaran dengan judul pembelajaran melalui media televisi dan video ini disusun guna memenuhi tugas pada mata kuliah Teknologi dan Informasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ria Maharani SPDI MPDI. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya Anila Safitri, NIM 22110032285 dan teman saya Aprilia Wahyu Cahyaningrum, NIM 22110032284. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai pembelajaran melalui media televisi dan video. Selamat menyaksikan. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Menurut AECT, media sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Menurut Gagne, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Kemudian Briggs menyebutkan bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan dan merangsang siswa untuk belajar, seperti buku, film, kaset, dan lain-lain. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa media adalah alat yang dapat membantu proses pembelajaran dengan fungsi memperjelas makna pesan yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tersampaikan dengan lebih baik dan sempurna. Pembahasan selanjutnya, pembelajaran melalui media televisi. Istilah televisi terdiri dari kata tele yang berarti jauh dan visi yang berarti penglihatan. Jadi, program televisi adalah suatu program yang memperlihatkan sesuatu dari jarak jauh. Suatu peristiwa yang berada jauh dari tempat pemirsa dapat dihadirkan di rumah melalui televisi. Program televisi dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Jaringan televisi sekitar atau Closed Circuit Television atau CCTV. Jaringan televisi sekitar atau Closed Circuit Television merupakan program televisi yang dioperasikan di kampus-kampus, sekolah-sekolah, atau tempat lainnya. Hubungan antara pemancar dengan pesawat penerima disalurkan melalui kabel. Pesan bersifat khusus. Contoh, bahan-bahan kuliah dan komunikannya bersifat heterogen. 2. Program televisi siaran atau television broadcast. Program televisi siaran merupakan media komunikasi massa dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh komunikasi massa sebagai berikut. A. Berlangsung satu arah, dalam arti tidak dapat langsung mendapatkan umpan balik dari komunikan. B. Komunikator melembaga. Stasiun televisi sebagai media komunikasi massa merupakan suatu institusi atau organisasi. C. Pesan bersifat umum. Pesan yang disebarkan melalui media televisi bersifat umum, tidak ditujukan kepada perorangan atau kelompok. D. Menimbulkan keserempakan. Salah satu ciri komunikasi massa adalah kemampuan dalam penerimaan pesan yang disiarkan pada khalayak secara serempak. E. Bersifat heterogen. Khayalak yang menerima siaran televisi bersifat heterogen antara satu dengan yang lainnya hidup di lingkungan yang berbeda dalam berbagai hal, baik usia, pekerjaan, jenis kelamin, agama, pendidikan, pengalaman,
kebudayaan, pandangan, cita-cita, dan lainnya. Keragaman halayak inilah yang menjadi penghambat komunikan dalam menyebarluaskan informasinya. Kemudian ada beberapa fungsi media televisi, antara lain A. Fungsi penerangan. Stasiun televisi memberikan penerangan kepada masyarakat luas dengan cara menyiarkan peristiwa sesuai dengan kenyataannya. Para pemirsa dapat mendengar dan melihat sendiri kejadian apa adanya. B. Fungsi pendidikan. Media televisi merupakan suatu media yang dapat menyiarkan siaran pendidikan kepada khalayak dengan jumlah besar atau simultan. Acara-acara tersebut bisa berbentuk sandiwara, ceramah, talk show, dan sebagainya. Jadi, siaran pendidikan merupakan siaran pendidikan formal jarak jauh. C. Fungsi hiburan. Sebagian besar alokasi acara-acara televisi didominasi oleh acara hiburan. Banyak sekali acara-acara hiburan dengan bentuk sinetron, film layar lebar, film televisi, dan lain sebagainya. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan media televisi. Yang pertama yaitu mengenai kelebihan media televisi. A. Media televisi dapat menampilkan berbagai jenis bahan audiovisual termasuk gambar diam, film, objek, spesimen, dan drama. B. Media televisi dapat menyajikan model dan contoh-contoh yang baik bagi siswa. C. Media televisi dapat membawa dunia nyata ke kelas seperti peristiwa-peristiwa melalui penyiaran langsung atau rekaman. D. Media televisi dapat menyajikan program-program yang disesuaikan dengan usia. E. Media televisi dapat menghemat waktu guru dan siswa. Kemudian kelemahan media televisi. Yang pertama atau A. Media televisi hanya dapat menyajikan komunikasi satu arah. B. Layar pesawat televisi tidak mampu menjangkau kelas besar. C. Media televisi dikhawatirkan memunculkan bahwa siswa tidak memiliki hubungan pribadi dengan guru atau dehumanisasi. D. Media televisi ini guru tidak memiliki kesempatan untuk merevisi film sebelum disiarkan. Yang selanjutnya yaitu adalah pembelajaran melalui media video. Menurut Smaldino Russell Heinrich Molendo, video adalah the storage of audiovisual and their display on television type screen, atau penyimpanan perekam gambar dan suara yang penayangannya pada layar televisi. Sedangkan menurut Hujai Ahasanaki mengatakan bahwa media video adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar bergerak. Berikutnya adalah karakteristik media video. Munandi dalam Syaparudin dan Elihami 2020 menyebutkan karakteristik media video dalam meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran antara lain: yang pertama, tidak terbatas jarak dan waktu. Yang kedua, menampilkan kejadian-kejadian masa lalu secara nyata dalam waktu singkat. Yang ketiga, membawa siswa berpetualang dari tempat satu ke tempat lain. Yang keempat, dapat diputar ulang. Yang kelima, informasi yang disampaikan cepat dan mudah diingat. Yang keenam, menambah wawasan dan mengembangkan pendapat siswa. Yang ketujuh, memperluas imajinasi siswa. Yang kedelapan, menampilkan hal-hal abstrak menjadi nyata. Kesembilan, bisa digunakan untuk media utama. Dan yang terakhir, bisa berperan sebagai pencerita yang dapat membuat siswa kreatif dalam menyampaikan pemikirannya. Kelebihan media video. Beberapa kelebihan dari media video antara lain: yang pertama, kaset video dapat digunakan kembali berkali-kali tanpa kehilangan kualitas gambar atau suara. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Ketiga,
dapat menyajikan pesan audiovisual mendekati objek aslinya. Yang keempat, menarik perhatian siswa pada pelajaran. Yang kelima, dapat menampilkan animasi yang memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, dapat menggunakan teknik percepatan program video. Yang selanjutnya adalah kelemahan media video. Beberapa kelemahan media video antara lain, yang pertama, menyusun naskah atau skenario video bukanlah pekerjaan yang mudah dan menyita waktu. Kedua, biaya produksi video yang cukup tinggi. Ketiga, layar monitor yang kecil membatasi jumlah penonton. Keempat, gambar bergerak terus sehingga tidak semua siswa mampu mengikuti informasi. Yang kelima, video yang tersedia terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, ketika akan digunakan, peralatan video tentu harus sudah tersedia di tempat penggunaan dan harus cocok ukuran dan formatnya dengan pita video yang akan digunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.